Nah, ini dia tampilan Windows 11 atau Windows 11. Wow, keren ya. Oke, balik lagi di akun channel. Kali ini saya mau share cara install Windows 11 di VirtualBox. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu Windows 11? Ini cukup ramai sih karena ini merupakan salah satu versi Windows terbaru yang baru dikeluarin Microsoft belakangan ini nih. Tapi pada saat video ini dibuat nih, Microsoft belum mengeluarkan file ISO atau file instalasi yang bisa kita gunakan untuk install Windows di PC maupun di dalam virtual machine atau VirtualBox ya. Nah, kita cuma bisa melakukan upgrade dari Windows 10 nih, terutama Windows 10 yang sudah berlisensi ya, yang sudah aktif, yang sudah diaktifasi, baru bisa di-upgrade ke Windows 11. Tapi nggak semua komputer atau laptop bisa di-upgrade nih guys. Karena apa? Karena Microsoft punya sistem requirement atau compatibility ya, kayak gini nih. Jadi teman-teman harus memenuhi syarat-syarat seperti ini supaya komputer atau laptop teman-teman bisa di-upgrade ke Windows 11. Ini saja komputer saya tidak mencukupi ya, untuk compatibility-nya tidak sesuai, karena untuk boot metodenya masih legacy ya, harusnya di secure boot ya. Disk partitionnya masih MBR, nih harusnya GPT ya. Kemudian nih secure bootnya ini masih disable, nggak bisa. Kemudian TPM versionnya ini nggak ada, karena apa nih, TPM ini nempel di motherboard ya kan. Motherboard itu nggak semua support untuk TPM ini, mungkin motherboard yang lama-lama itu belum support seperti itu. Nah, tapi apa, kita tetap bisa instalasi atau kita bisa menginstal Windows 11 nih, bisa diinstal di PC ataupun kita coba dulu di virtual machine, VirtualBox. Kita nyoba supaya kita tahu nih seperti apa fitur-fitur Windows 11. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa untuk membuat file ISO, kita download dari sumber website yang kita gunakan untuk membuat file ISO. Nah, di sini akan saya jelaskan nih cara untuk membuat file ISO-nya dari website tersebut. Dan juga kalau misalnya teman-teman malas nih lama nunggu generate file ISO-nya, bisa langsung download nanti di link yang saya share di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Yuk kita praktek gimana cara untuk membuat file ISO-nya. Oke, teman-teman bisa langsung masuk ke website uudam.net ya. Di sini adalah website yang isinya berbagai macam file update Windows ya di sini. Nah, salah satunya yaitu yang dari Windows 11. Di sini kita bisa masuk ke release type yang latest dev channel build ya. Kita pilih arsitektur yang x64 atau yang 64 bit. Nah, di sini kita akan lihat nih ada salah satu hasil yaitu Windows 11. Ini versinya, build numbernya segitu. Kemudian kita klik aja. Di sini kita pilih bahasa, kita pilih default aja bahasa Inggris ya. Kemudian yang lain biarin aja, klik next. Dan di sini kita bisa pilih edisinya apa aja nih. Biasanya kan kita bisa milih yang Windows Home Edition atau Pro Edition atau yang lain. Nah, karena kita mau install yang biasanya kita pakai yang Pro ya, kita pakai yang Pro aja biar nggak terlalu banyak dan nggak terlalu besar file ISO-nya nanti ya. Kemudian kita pilih yang Pro aja dan klik next. Terus untuk settingan select download optionnya, kita pilih yang download and convert to ISO ya. Jadi nanti setelah di download filenya, dia akan otomatis dikonversi ke file ISO untuk bisa kita langsung gunakan di virtual machine maupun kita burn ke flash disk atau CD ya. Kita bisa gunakan itu. Kemudian yang di bawahnya itu ada include updates Windows Converter only. Nah, ini supaya nanti kita sekalian dapat file update di dalam file ISO-nya. Kemudian klik create download package dan oke ya. Kita tunggu sampai proses selesai, kemudian kita buka filenya dan ekstrak ya. Kita coba untuk ekstrak di folder mana ya? Nah, inilah. Di sini pastikan nama foldernya itu nggak ada spasinya ya. Karena kalau ada spasinya nanti nggak jalan scriptnya. Jadi semua spasinya itu harus dihilangin gitu, oke. Kalau gitu kita langsung ekstrak aja. Nah, kalau udah nih, kita bisa buka file foldernya, kemudian cari filenya. Di situ ada yang udam download windows.cmd ya. Kita bisa buka filenya. Nah, di sini kalau misalkan tadi ada spasinya, di sini akan error, nggak bisa. Makanya harus kita tambah spasi. Nah, ini dia ngambil download atau download files dari Microsoftnya langsung ya. Jadi ini emang cukup bagus karena dia ngambil file update
dari langsung dari servernya Microsoft ya. Ini lebih aman gitu. Nah, ini akan makan waktu yang cukup lama teman-teman, karena ini tergantung dari spesifikasi komputer dan juga koneksi internet yang teman-teman gunakan, karena dia harus download file besar dan juga nanti ketika konversi ke ISO itu butuh resource yang cukup ya, yang agak lama nanti kalau misalkan spek PC-nya rendah. Oke, kita akan coba cepetin ya supaya prosesnya lebih cepat lah. Nanti kalau teman-teman mau download yang udah jadi, yang langsung udah jadi, yang generatan ini, kita bisa cek di link di deskripsi ya, sudah saya upload ke Google Drive. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, kalau udah selesai prosesnya, kita masuk ke folder Windows 11-nya ya. Nanti di situ kita akan temukan file ISO ini. Ini yang namanya agak panjang sih di sini, karena isi berbagai macam informasi. Di sini ada build number dan juga untuk x64 ya. Ini untuk arsitekturnya di sini dijelaskan. Cuman nggak ada keterangan nih Windows 11. Nah, tapi nggak masalah. Sekarang kita buka VirtualBox. Nah, kita akan bikin virtual machine baru untuk diinstal menggunakan file ISO Windows 11 ini. Nah, ini sebelumnya sudah ada Kali Linux ya, yang sebelumnya saya gunakan di video untuk install Kali Linux di VirtualBox di sebelumnya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya kalau misal mau nyoba Kali Linux. Oke, kita klik new untuk bikin virtual machine baru. Di sini kita kasih nama Windows 11. Kemudian kita bisa pindah ini untuk mesin foldernya, bisa default atau dipindah ke tempat yang lain, terserah teman-teman. Untuk tipenya Windows, kemudian versinya ini bisa Windows 7 atau bisa pilih juga Windows 10 yang X64 bit ya, ini ya, yang 64 bit. Kemudian kita klik next. Nah, ini kita kasih RAM-nya berapa terserah teman-teman, tergantung spek komputernya masing-masing ya. Kalau di sini saya coba kasih 4 GB aja. Kemudian next, create a virtual hard disk now, create. Kemudian pilih yang VDI ini defaultnya ya, next. Terus dynamically allocated ini, next. Kemudian untuk file hard disknya di sini terserah mau kasih berapa ya. Saya mau kasih 80 aja, cukup lah, cuma untuk ngetes aja. Kemudian create. Ini untuk virtual machine-nya udah jadi, kita tinggal setting, klik setting, kemudian masuk ke sistem prosesor. Nah, ini kita kasih CPU-nya berapa nih. Saya mau kasih 4 CPU ya, karena di sini saya CPU-nya agak longgar nih, agak lumayan banyak. Teman-teman kalau misal pakai 2 juga nggak masalah, tergantung dari kondisi prosesor teman-teman ya. Kemudian masuk ke storage, di sini yang empty, kita pilih choose this file ya. Kemudian kita scroll ke bawah, cari folder yang tadi Windows 11. Nah, di sini ada file ISO-nya ya, kita klik open. Kemudian oke, terus kita start virtual machine-nya. Nah, ini udah, kalau misalnya segini bisa klik cancel aja, nggak masalah. Kemudian ini sekarang lagi booting untuk Windows 11-nya. Nah, ini udah muncul nih. Nah, sekarang ini ada logo dari Windows 11 ya. Ini logonya jendela kotak sekarang ya. Kalau yang Windows 10 kan kotak ini jendela tapi agak miring gitu ya. Nah, kalau sekarang lebih lempeng nih, lurus-lurus saja atau lempeng-lempeng aja. Ini logonya cuma dimiringin dikit. Oke, kita tunggu ya sampai proses bootingnya selesai. Sip, ini udah masuk ke proses instalasi Windows 11-nya. Kita bisa klik next, kemudian klik install now. Ini hampir mirip-mirip sih ya sama Windows 10. Jadi ya menunya hampir sama untuk instalasinya. Kemudian ini muncul gini nih, serial number ya. Kalau misalkan ini nggak usah lah, kalau nggak punya ini aja klik I don't have a product key ya. Kita juga nggak butuh-butuh amat untuk aktivasi sebenarnya untuk di versi yang ini Windowsnya. Kemudian kita klik I accept ini, kemudian next, custom ya. Nah, ini udah kebaca nih harddisknya nih, kita klik new untuk bikin partisi baru dan apply. Nah, ini klik OK, nanti akan muncul 2 partisi. Ini yang reserve, sistem reserve, dan partisi 2 ini yang kita install di sini ya. Kemudian next dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ya, ini cukup makan waktu sih, tergantung dari spek VM yang tadi dikasih ya.
RAM dan juga CPU-nya. Ya, kita tunggu dulu sampai proses selesai ya. Oke, ini sepertinya sudah mau selesai ya. Ini udah tinggal installing update. Kita bentar lagi akan restart sistemnya untuk menyelesaikan instalasi Windows 11 nya. Ini dia, restart now. Oke, sekarang kita restart. Kemudian ini jangan diklik ya, biarin, jangan booting dari CD atau dari file ISO nya. Kita langsung untuk selesaikan proses instalasi Windows 11 nya. Sip, ini sekarang sedang booting. Ya mirip-mirip kayak Windows 10 ya kalau pas proses seperti ini, cuman beda di logonya aja. Beda logo dari miring ke lempeng. Ya, ini restart lagi. Kita coba lagi masuk ke Windows-nya. Tadi di skip aja ya kalau muncul tadi itu. Wih, ini udah masuk nih. Muncul logo Windows 11-nya. Sekarang kita pilih nih country or region. Kalau cari Indonesia ada apa nggak ya? Coba cek. Mana sih? Kelamaan. Indonesia ada nih. Indonesia. Kalau mau English tadi pakai US juga nggak masalah sih. Yes. Nah, ini untuk keyboard layoutnya pakai yang US aja ya. US. Yes. Kemudian nggak usah nih. Second layoutnya skip aja. Checking update. Nah, kita tunggu lagi. Secara tampilan sih lebih clean ya di sini. Kalau Windows 11 tuh lebih ke light atau lebih ke bukan dark mode ya, tapi light mode. Ininya putih gitu. Kalau yang Windows 10 kan agak biru-biru gimana gitu, agak gelap gitu ya. Ini lebih terang gitu. Oke, kasih nama PC-nya. Next. Oh, ini restart lagi ternyata. Oke, muncul lagi nih, kita pilih yang setup personal use ya. Next. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya akun Microsoft bisa juga login di sini. Tapi kalau nggak punya atau nggak mau login ya, kita bisa pilih yang ini, sign in option ya. Kemudian pilih offline account. Nah, kemudian kita pilih yang skip for now. Ya, don't sign in with a Microsoft account. Next. Nah, sekarang kita nama nih, kasih nama, kemudian next. Oh, nggak boleh sama, ya udah ini aja. Next, password, terserah password username, nama sama passwordnya terserah teman-teman ya. Next, confirm. Next. Nah, ini security question nih. Apa ya? First pet name. Terserah sih, isi aja sesuka hati. Zero. City were born. Waduh. Suka B. Childhood nickname. Wah, jelas nih siapa? Shinchan dong. Next. Oke. Nah, ini bisa biar default aja ke centang semua, atau mau dihilangin centangnya semua juga nggak masalah sih, karena kan ini cuma buat dicoba aja ya, biar nggak terlalu berat karena terlalu banyak service yang jalan. Jadi kita matiin aja nggak masalah, kemudian klik accept. Ya, update lagi, kita tunggu. Ya, kita suruh nunggu lagi nih teman-teman. Oke, kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Oke, kita udah selesai nih prosesnya. Nah, ini dia tampilan Windows 11 atau Windows 11. Wow, keren ya.
Wih, serba putih. Wih, backgroundnya juga cukup keren nih, 3D ya. Kemudian yang berbeda dari Windows sebelumnya adalah start menunya di tengah nih. Nah, kayak si Apple itu, Apple keruak. Ya, kayak punya Apple ya. Iya, ternyata kayak gini lah. Kemudian ini kalau diklik start menu seperti ini, teman-teman. Tuh, clean ya, putih. Kemudian di sini ada search seperti ini, ada Cortana-nya juga masih ada di sini. Setting apa aja nih? Oh, ternyata settingnya seperti ini. Agak berbeda kayak yang di Windows 10 ya. Tapi ya intinya sama aja sih. Cuman untuk tampilannya dan menu-menunya agak berbeda. Sini kalau ini bisa kita rubah ya tampilan supaya lebih besar. Ini belum, yang ini deh paling. Nah, ini yang cukup lumayan, tapi kotak deh ya, nggak 16:9 resolusinya. Tapi nggak masalah, nanti bisa diganti. Mungkin drivernya belum keinstall nih. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau mau cek-cek sendiri, mau explore sendiri silakan. Ini untuk tampilan file explorernya seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada apa nih? Ini tas apa namanya, widget, guys. Tapi harus login dulu ke Microsoft account ya. Nah, seperti inilah. Ya defaultnya pakai Microsoft Edge ya kalau mau connect internet. Tapi ini kalau settingan defaultnya VM kan pakai NAT ya, berarti seharusnya dia udah bisa connect ke internet nih. Nah ya benar nih, udah selesai nih, udah bisa connect ke internet ya. Nah ini YouTube bisa tuh. Oke, sekarang apa lagi nih? Kita lihat lagi di sini ya, gini aja sih, nggak terlalu beda jauh ya, cuman untuk menu-menunya aja, untuk GUI-nya ya, grafikalnya, ininya, tampilan icon-iconnya yang kayaknya lebih modern gitu ya, lebih enak dipandang gitu. Ini untuk kalau mau dibikin gelap juga bisa ternyata nih. Tuh, tab-nya dark mode gitu kan. Oh, keren dah. Sip, jadi gitu teman-teman. Ini untuk instalasi Windows 11 di VirtualBox ya. Nah, kalau teman-teman mau install di PC atau di laptop itu beda lagi caranya. Nanti ada caranya lagi yang mungkin akan saya share juga di channel Agung Channel ini ya. Oke, sampai sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kalau mau dicoba silakan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.